Pemain pinjaman MU, Sofyan Amrabat, telah memainkan peran kunci dalam 2 pertandingan terakhir. Amrabat menghasilkan penampilan yang mengesankan dalam pertandingan kandang berturut-turut melawan Arsenal dan Newcastle selama beberapa hari terakhir. Amrabat memberikan sejumlah kontribusi pertahanan yang penting untuk kemenangan tengah pekan ini, termasuk tackle pemulihan yang luar biasa saat ia menggagalkan upaya Alexander Isak untuk mencetak gol di babak kedua. Aksi Amrabat tadi malam, jika itu adalah Rodri atau Declan Rice, maka itu akan dianggap sebagai tackle terbaik dekade ini. Sofyan berkomentar itu masih belum Sofyan yang maksimal, itu adalah 90 menit keduanya dalam 4-5 bulan. Amrabat diperkirakan masih akan meninggalkan United pada akhir musim, dan klub kemungkinan tidak akan mengaktifkan opsi untuk menjadikan kesepakatan pinjamannya dari Fiorentina permanen sebesar 25 juta euro jika mereka menginginkannya. Namun, basis fans MU sekarang mendesak klub menjadikannya permanen. Amrabat dianggap sebagai team player dan akan sangat berguna saat MU mengarungi 4 kompetisi sekaligus musim depan. Terlebih harganya murah dan punya pengalaman bagus di tim Ten Hag. Contoh terbaru adalah Marcel Sabitzer yang terburu-buru dilepas, padahal sangat berkelas. Dua pemain muda, Amad Diallo dan Kobbie Mainoo, mencuri perhatian dengan mencetak gol indah dalam kemenangan MU atas Newcastle. Kobbie Mainoo begitu tenang dan fokus saat dia memasukkan bola ke gawang. Terarah dan di luar jangkauan Martin Dubravka. Namun, gol itu datang dari Amad Diallo menjadikannya lebih menarik. Dia sangat pintar dalam ruang sempit, memanipulasi pemain bertahan dan menemukan ruang untuk umpan tersebut. Dengan 1 assist dan 1 golnya, Amad sekarang memiliki angka keterlibatan gol yang sama dengan Antony sepanjang musim. Sungguh menakjubkan betapa MU terlihat jauh lebih baik dengan Amrabat dan Mainoo bersama-sama, dan Amad di sebelah kanan. 3 pemain yang memiliki statistik umpan yang tepat 9 dari 10 upaya, memahami perlunya retensi dan lambatnya membangun serangan. Jauh lebih baik, ketiganya harus memulai final Piala FA. Pencetak gol terbanyak sepanjang masa Manchester United, Wayne Rooney, mengatakan hanya Bruno Fernandes dan sejumlah prospek muda yang cukup baik harus dipertahankan Ineos. Rooney dengan enggan memasukkan Rashford ke dalam daftar kemungkinan kepergiannya, namun yakin juniornya itu memiliki kemampuan untuk bermain di level teratas jika dia bersedia bekerja keras dan mendorong dirinya ke level berikutnya untuk United. Rashford terlibat pertengkaran dengan seorang penggemar saat pemain MU pemanasan sebelum kick-off melawan Newcastle United. Rekaman video menunjukkan perhatian Rashford tertuju pada teriakan seorang penggemar saat United melakukan pemanasan. Dia bereaksi terhadap komentar tersebut, jelas tidak puas, lalu pergi atas saran Christian Eriksen. Selain itu, Antony juga menghibur Rashford saat dia menjauh dari situasi tersebut. Erik ten Hag menampilkan tim MU yang baru, dengan tampilan taktis dan performa. Sebelumnya Erik dengan keras kepala, terjebak dengan 4-1-4-1 musim ini dan itu menghancurkan tim. Direktur teknis baru, Jason Wilcox, jelas memiliki pengaruh terhadap formasi, bentuk, taktik, dan rencana permainan. Pemain nomor 9 palsu, melakukan serangan man for man, 4 lawan 4 di lini depan, dengan 2 gelandang menciptakan blok dengan pertahanan. Tidak diragukan lagi, Amrabat menunjukkan bahwa dia bisa memberikan solusi di lini tengah musim ini. Amad adalah pilihan yang lebih baik daripada Antony. Memainkan Bruno secara eksklusif di lini depan akan memecahkan kelemahannya dan memberinya lebih banyak gol. Para pemain tampil lebih rileks dengan sistem kompak versus Newcastle, dan kita tidak boleh kembali ke taktik bola basket lagi. Yang selanjutnya, melawan Brighton dan final FA Cup, Erik kudu mempersiapkan tim dengan baik. Tim medis membuat para pemain fit, seperti pidatonya.
Dia tampil sebagai pemimpin dan termotivasi, sama seperti pelatih yang MU rekrut dari Ajax. Jika Clark dan Ashworth menuntut pergantian manajer, maka itu haruslah seorang yang menjadi ahli taktik seperti Kieran McKenna. Arteta belum pernah menjadi manajer sebelum Arsenal, jadi McKenna sudah memiliki lebih banyak pengalaman daripada dirinya. Berita transfer menarik keluar hari ini mengenai MU. Rafael Varane, Jonny Evans, Anthony Martial dan Tom Heaton dipastikan tidak diperpanjang kontraknya. Jadi ada 2 slot kosong bek tengah, 1 striker dan 1 kiper. Kabar utamanya, Leny Yoro tidak berniat bergabung dengan Real Madrid dan menjadi target utama Ineos sesuai kriteria harga dan tipe permainan. Fabrizio Romano mengonfirmasi MU sedang menjalin kontak aktif dengan perwakilan Michael Olise. Sang winger, Olise, terbuka untuk pindah ke Old Trafford. Menariknya, kesepakatan Olise bisa memunculkan efek domino dengan Antony yang dipinjamkan. Menurut sumber dari akun Mupetiers bahwa ada klub Prancis berminat meminjamnya. Minat MU terhadap Youssoufa Fofana tetap ada, yaitu 25 juta pound. Klausul rilis Joshua Zirkzee 34 juta pound dikonfirmasi Bologna dan bisa membuat Ineos bergerak sebelum dicaplok AC Milan. Zirkzee, Olise, Todibo, dan Fofana memakan biaya gabungan 150 juta pound. Ini adalah bisnis yang sangat bagus. Youssoufa Fofana adalah gelandang Prancis berusia 24 tahun yang saat ini bermain untuk Monaco. Dia biasanya beroperasi dalam poros ganda, seringkali menjadi pasangan yang lebih agresif dalam hal passing dan output pertahanan. Berkembang sebagai pemain nomor 8, dia juga sangat nyaman bermain lebih dalam sebagai pemain 6. Dalam penguasaan bola, Fofana sangat ekspansif. Perannya di Monaco adalah menerima bola secara terpusat dan memecah garis menjadi 3 penyerang di belakang striker yang semuanya menempati peran sentral. Ketika melihat statistik, telah menunjukkan bahwa dia lebih dari mampu memilih peran yang lebih berbasis retensi. Dia berada di peringkat 6% teratas untuk umpan progresif. Seringkali kembali ke peran bek tengah untuk mengumpulkan permainan dan mengambil kunci dari blok lawan. Dia jauh lebih baik menghadapi permainan dan bermain melalui tekanan daripada menerima dengan membelakangi gawang dan berputar, mirip dengan Declan Rice. Sebagai seseorang yang bermain di sepertiga akhir, dia memiliki pemahaman yang baik tentang mengoper, memperhatikan pelari, dan niat mengoper. Saat Monaco menyerang, Fofana sering memposisikan diri di antara 2 bek untuk mengistirahatkan pertahanan namun juga untuk menggunakan kemampuan passingnya. Benar-benar mampu mengoper, merupakan penembak bola yang hebat dan memiliki visi. Ukuran badannya dan fisiknya adalah salah satu alasan mengapa dia cocok untuk Premier League. Seringkali ketika melacak seorang pelari atau mengejar lawan, dia menggunakan berat dan ukuran tubuhnya dengan sangat baik untuk bersandar pada penyerang, agar kehilangan keseimbangan dan juga mengurangi kendali penguasaan bola. Hal ini memungkinkan dia untuk lebih dekat dengan bola dan peluang lebih mudah untuk memenangkannya kembali. Ayo gaet Fofana, Ineos.